Ya, tadi tuh sempat terputus. Oke, aduh, sering banyak iklannya ternyata. Oke, aku izin untuk menampilkan lagi. Oke. Oke, teman-teman, maaf banget tadi terputus ya. Oke, ini akan aku coba invite lagi Mbak Ayang. Jadi aku mau sedikit nge-recap lagi tadi ya yang udah dijelaskan. Kita tuh lagi ngebahas seputar bullying bukan candaan tapi meninggalkan luka nih. Karena tadi banyak banget ya yang kita lihat bahwa fenomena-fenomena sekarang ini semacam sangat mengangkat isu terkait dengan bullying ini dan gimana sih yang bisa kita lakukan apabila kita melihat fenomena itu terjadi ataupun kita itu sebagai korbannya, dan kita tuh juga bisa mengantisipasi dari segi keluarga gitu ya untuk melihat bagaimana nih si anak agar tidak menjadi pelaku bullying gitu. Nah, ini aku izin kembali untuk menginvite Mbak Ayang di sini. Oke, halo Mbak Ayang. Hai, Senang banget tadi gak datang apa-apa. tiba-tiba. Beginilah kalau yang namanya online ya, jadi dia bisa menghilang. Semoga Biasanya. lancar ya, semoga lancar. Mm-mm. Oh ya, tadi juga insya Allah Instagram live sebelumnya biasanya tuh tersave di archive, nanti semoga bisa ditampilkan lagi Mbak. Amin ya. Heeh. Oh, oke Mbak, izin untuk menampilkan sepertinya tadi uh, Masih bisa pertanyaannya? Masih muncul oke, nggak? pertanyaannya hilang teman-teman, mohon maaf. Tapi tadi aku masih inget ya, maksudnya tadi pertanyaan yang Mas Ahmad tadi gitu ya. Artinya kan tadi terakhir aku bilang, karena kalau kita orang dewasa itu normally happy people tuh nggak akan mungkin nyakitin orang lain gitu ya. Jadi indikasinya adalah kalau seseorang itu melukai kita physically, mentally, ya udah pasti sebenarnya dia nggak happy gitu. Jadi kita sebenarnya yang punya kekuatan ya, kita sebenarnya lebih unggul gitu. Hanya saja karena kita dalam kondisi diintimidasi dan terancam, sehingga power-power kita itu menjadi nggak kelihatan gitu. Jadi pada intinya ya stand aja buat diri sendiri gitu ya. Pertama kalau misalnya bisa pergi dari tempat itu, pergilah gitu ya. Kalau misalnya bisa ya, kalau misalnya bisa pergi, pergilah dari tempat tadi. Terus kemudian juga mencari orang dewasa atau teman lain yang sekiranya itu vibes-nya sama-sama kita ya, sehingga kita merasa selalu ada dan dikelilingi orang-orang yang positif ya. Terus kemudian yang pasti ya secara asertif kita bicara bahwa kita tidak suka gitu dengan apa yang dia lakukan dan itu menyakiti perasaan saya gitu. Jadi paling tidak dia tahu bahwa kita tuh membela diri kita juga. Dan kalau misalnya sudah sampai pada tahap yang sangat-sangat mengganggu sekali, kan itu sesungguhnya bisa ada payung hukum ya. Kalau misalnya itu udah konteksnya di atas usianya 18 tahun ya, konteksnya bisa ada di payung hukum, jadi perbuatan tidak menyenangkan dan itu sangat bisa sekali kok misalnya mau diproses secara hukum asal kita punya data dan bukti yang jelas. Jadi intinya stand out aja untuk diri sendiri gitu. Dan pastikan kita memang selalu dikelilingi orang-orang yang punya vibes-nya juga positif sih, gitu. Kurang lebih kayak itu. Mm-mm. Oke, jadi gitu ya buat Kak Ahmad yang tadi sudah bertanya gitu ya. Mohon maaf Ya, tadi sempat kepotong, terus sudah mm-mm. dijawab oleh Mbak. Karena kita orang dewasa, mungkin kita jadi punya power gitu ya Mbak untuk bisa Ya, melindungi diri kita. Kalau misalnya kita memang betul. bisa keluar lingkungan itu, keluarlah gitu. Tapi kalau misalnya Keluarlah. Mhm. memang perlu disampaikan secara asertif gitu ya Mbak ya. Mm-mm. Betul. Oke, ini aku coba izin lagi untuk menampilkan pertanyaan selanjutnya. Oke. Nah, oke, ini ada dari Ya. Uzi. Apakah korban bullying berpotensi nih memiliki trauma berkepanjangan? Jika iya, bagaimana mengatasinya? Sangat-sangat berpotensi sekali ya. Artinya mungkin kita bisa berkiblat pada kasus yang 2 pekan kemarin baru terjadi gitu ya, yang seorang anak kemudian pada akhirnya wafat ya karena depresi setelah dibully oleh teman-teman sebayanya yang usianya 11 tahunan ya, pra remaja. Dampak psikisnya tuh sangat jelas sekali gitu. Sekecil apapun, seremeh apapun yang kita anggap itu tindakan bullying, itu pasti akan menyisakan rasa tidak nyaman ya. Apalagi konteksnya nih
di otak kita tuh ternyata lebih mudah mengingat hal-hal atau memori yang nggak nyaman. Jadi kalau misalnya tindakan bully itu dilakukan kepada seseorang, itu sudah pasti kan seseorang merasa terancam, ya, seseorang merasa tidak nyaman, seseorang pasti akan jadi gelisah, ketakutan, kehilangan juga rasa malunya, ya, harga dirinya juga value-nya pasti rendah. Bisa trauma nggak? Mungkin gitu. Jangka pendek, jangka panjang itu pasti mempengaruhi kualitas hidupnya dia. Jadi kalau seseorang kita bisa bayangkan punya luka emosional setelah mengalami peristiwa intimidatif secara fisik, mental, kemudian juga verbal atau cyber, itu pastinya secara psikis akan terjadi ketidaknyamanan dan membuat dia mungkin menjadi lebih frustrasi. Pada akhirnya dia apa? Hilang harap gitu kan. Kalau udah hilang harap ya dia nggak bisa berfungsi secara normal. Dan trauma ini personal ya. Buat A mungkin besokannya dia bisa apa rebound lagi. Ah udahlah gitu ya. Gue justru ingin ngebuktiin bahwa gue tuh apa namanya mampu dan bisa gitu ya untuk orang yang pernah mengintimidasi. Tapi buat beberapa orang itu pasti bisa berbeda. Jadi pada intinya luka ini bisa sangat panjang, traumanya bisa dialami seseorang. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama ya pasti dukungan secara sosial tuh pasti dibutuhkan sekali oleh mereka yang mengalami kasus-kasus bullying seperti ini, sekecil apapun. Maka korban itu harus cerita. Ya, harus cerita pada orang-orang yang dia rasa aman. Intinya kan gitu. Mereka yang dibully biasanya merasa tidak aman. Maka dia harus bercerita pada orang yang dia rasa aman. Jadi dia harus bercerita apapun itu bentukannya. Terus kemudian yang berikutnya adalah kalau itu memang ada scars atau luka emosional, pendampingan psikis itu dibutuhkan gitu untuk bisa memulihkan rehabilitasi dia secara mental dan mengembalikan fungsinya dia sehingga bisa sehat kembali dan menjalankan aktivitasnya dengan seperti semula sebelum ada peristiwa traumatik yang dia alami tadi gitu. Sambil terus nih yang mengalami korban bully itu upgrade diri. Upgrade diri tuh justru dia harus ngebuktiin ke dirinya sendiri bahwa potensi dia sangat luar biasa, bahwa dia memiliki kekuatan gitu. Sehingga apa? Ya tadi pelaku bullying itu justru malah heran gitu kan. Saya pernah mengintimidasi dia, tapi justru sekarang ini kenapa dia bisa bounce back dan bisa sangat luar biasa. Nah, disitulah ya apa ya namanya kuncinya gitu buat teman-teman yang memang pernah mengalami peristiwa ini gitu. Oke, jadi bisa diingetin lagi gitu ya Mbak, sebenarnya ketika memang kita kan pengen gitu ya bisa ngebantu teman-teman yang mungkin merasakan trauma atas bullying yang dilakukan gitu. Bisa kita menjadi Betul. partner Mhm. yang menjadi tempat yang aman untuk bercerita dan Betul, juga betul. ini teman-teman kalau saya tidak berkompeten mungkin ya gitu, kita bisa ada tenaga profesional psikolog gitu ya yang bisa untuk segera teman-teman temui gitu supaya keadaannya juga Mhm. menjadi lebih baik. Oke, aku izin Yes, untuk menampilkan pertanyaannya lagi, Mbak Ayang. boleh. Oke, bentar, ini agak terpisah. Oke, ini sebenarnya mungkin sudah sedikit disinggung sebenarnya tadi Hmm. sama Mbak guys, supaya kita lebih mengupgrade diri kita gitu ya. Cuman ada hal Mhm. yang lain juga nih Mbak nih yang terkait dengan pertanyaan bagaimana cara menghentikan bullying dan membuat efek jerah pada orang yang melakukan bullying gitu. Oke, jadi ini kan sebuah cycle ya Gayatri ya. Si bullying ini tuh seperti sebuah rantai yang kalau nggak diputus, yaitu udah pasti akan terus ada. Nah, maka apa yang harus dilakukan menghentikannya gimana ya? Sekarang gini deh, kita ini kan semua adalah netizen-netizen sejati ya. Kita tuh sebetulnya mempromot diri kita sendiri gitu untuk bisa lebih banyak bantu orang gitu. Jadi istilahnya kalau kita tahu ada orang lain yang mengalami peristiwa intimidatif ya dan kemudian kita ingin bisa apa ya membantunya ya gunakan power kita gitu sebagai seorang netizen gitu ya kayak misalnya tadi ngelaporin lah pada pihak yang berwajib bisa aja seperti itu ya. Lalu kalau di dalam lingkup yang terkecil gimana? Ya tentu dong, berarti dari keluarga itu sendiri. Tadi kan sudah sempat aku bahas juga ya di sesi satu tadi,
bahwa orang tua tersebut perlu ekstra usaha memperlihatkan, mencontohkan normatifnya perilaku yang baik itu seperti apa sih, yang tepat dan bijak itu seperti apa sih. Jangan sampai justru dari internal yang lingkup keluarga itu kita sebetulnya bibit-bibit bully itu terjadi. Jadi perbaikan diri sebagai orang tua itu menjadi sangat penting. Terus kemudian menghentikannya lagi gimana ya? Pasti karena hubungannya sama sekolah, kebanyakan juga terjadinya sekolah ya maaf, pihak sekolah nih perlu juga kerja keras untuk memberikan edukasi kepada anak-anaknya. Lalu efek jerahnya gimana ya? Kembali lagi kalau kategorinya masih anak-anak, itu seringnya kan memang pelaku dan korban itu perlu rehabilitasi kan, karena mereka adalah anak-anak gitu, sehingga dua-duanya perlu mendapat pendampingan. Karena bisa saja si pelaku ini sebetulnya juga korban, ya korban mungkin dari orang tuanya, korban karena dia nonton media sosial dengan banyak konten agresivitas, atau karena dia juga adalah korban bully sebelumnya. Nah, jadi cycle-nya ketika dia anak-anak ya mereka dua-duanya perlu untuk direhabilitasi atau didampingi gitu ya oleh psikolog, oleh juga misalnya volunteer ya di bidang sosial ya lembaga-lembaga kemanusiaan yang lain. Tapi kalau jatuhnya mereka adalah orang-orang yang sudah lebih dewasa, ya ini payung hukumnya jelas kan gitu. Nah, makanya kenapa sangat boleh gitu ketika kita nih yang usianya memang sudah di atas 18 tahun lalu kemudian kita memang diintimidasi, diancam, ada kekerasan, cyberbullying dan lain sebagainya, kita sangat bisa kok gitu untuk melaporkan itu kepada pihak yang berwajib ya untuk diproses secara hukum. Sehingga nanti memang mungkin ada tindakan hukum yang dilakukan dan kemudian tadi gitu penyuluhan-penyuluhan itu jadi penting karena nggak bisa satu orang yang menghentikan, harus banyak orang yang menghentikan gitu. Ya, Itu ya. benar, betul gitu. Jadi kerja banyak orang deh ya untuk bisa memutus mata rantai bullying ini. Ya, bener banget, setuju banget bahwa kondisi bullying ini tuh nggak bisa cuma dibilang, wah kan dari tadi kayak ngebahasnya harusnya dari keluarga gitu ya. Iya dari keluarga, Mm-mm, tapi bukan berarti satu-satunya adalah dari keluarga gitu ya. betul, Kita negara hukum yang bisa untuk membantu ketika ada apa ya tindakan-tindakan yang mungkin memang melanggar hukum gitu ya Mbak ya. Dan benar, kalau betul, anak kita bisa melihat bahwa itu menarik banget ketika bahwa pelaku itu mungkin aja sebuah apa ya seorang korban gitu ya yang betul. akhirnya apa yang dia rasakan Mhm, gitu mhm, 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 lingkungan anak-anak ini. Nah, oke Mbak, mhm. aku punya pertanyaan terakhir mungkin ya yang akan aku tampilkan di sini. Wah, ini udah mulai banyak Boleh. pertanyaannya. Mungkin teman-teman kalau nanti wah kayak pertanyaanku nggak terjawab nih, boleh langsung DM ke Mbak Ayang kali ya langsung apa ini. Ya, boleh, boleh. Heeh. Oke, ini aku izin untuk menampilkan. Oke. Bentar, Mbak. Oke. Sebentar. Tadi yang di kolom chat juga banyak sih, tapi udah ketimpa-timpa, udah naik-naik ke atas gitu ya. Oke. Sebenarnya aku tuh juga tadi ada melihat ini sih Mbak. Ini pertanyaan dua terakhir boleh nggak ya Mbak? Boleh, boleh, Ketawa. boleh. Boleh, silakan, silakan. Apakah orang korban bullying itu cenderung akan membalas dendam nih Mbak? Gitu. Balas dendam nih mungkin lebih konteksnya negatif Melakukan lagi. kalian Hmm, gitu ya. Balas hmm. dendam ada kemungkinan Bisa. kan? Ya, 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 ya. Jadi kalau balas dendam itu kan karena seseorang merasa sakit hati ya biasanya ya. Dia sakit hati dengan perbuatan orang lain yang melakukan tindakan intimidatif kepadanya sehingga membuat dirinya merasa terancam, lalu kemudian dia jadi korban, lalu di dalam kepalanya itu bisa saja dua gitu kan. Dia bisa mungkin dia apa tadi? Dia mungkin akan punya kecenderungan melakukan aksi yang sama ya kepada yang bersangkutan ya yang sudah melukai dirinya gitu ya secara mental maupun juga secara fisik atau kemudian dia bisa memanifestasikan itu kepada orang lain yang bukan pelakunya gitu. Jadi itu yang bisa terjadi kan. Jadi
Mungkin karena perasaannya terlalu tersakiti ya, dia sakit hati, terluka juga secara physically, mentally. Ya kalau orang dalam keadaan yang emosi negatif, itu pastinya kan bisa saja gitu, tindakannya bisa juga nggak terarah kan. Rasa dendam itu pasti ada, makanya yang harus dilakukan adalah bagaimana mengelola rasa dendam itu sehingga tidak terwujud dalam bentukan perilaku kan. Jadi oke, boleh kamu marah sekali dengannya, kamu dendam sekali dengannya, tetapi ini loh yang harus kamu lakukan karena ini justru sama aja membuat kamu menjadi pelaku juga gitu. Ya makanya kalau kata orang ya, balas dendam paling terbaik itu kan adalah membuktikan bahwa diri kita itu memang sesungguhnya itu sangat potensial, sangat luar biasa, juga sangat hebat, sangat keren dan lain sebagainya. Jadi kalau pertanyaannya cenderung akan balas dendam, potensial itu bisa terjadi gitu. Tinggal gimana caranya tata kelolanya supaya tidak melakukan dan tidak menjadi pelaku juga gitu. Aku sangat termotivasi nih dengar tadi ke Mbak Ayang menyampaikan bahwa balas dendam yang terbaik itu dengan menunjukkan ke orang bahwa kita tuh berharga gitu Mbak. Kita tuh lebih baik, Mm-mm. tuh Mm-mm. pantas untuk dihargai dan dicintai lah istilah seperti itu. Betul, Oke, betul. mungkin aku akan membacakan pertanyaan yang ada di kolom komentar, tapi mungkin Ya. karena udah di atas, tapi juga aku masih agak inget nih gitu ya. Tadi ada yang bertanya bahwa Mhm. aku adalah seorang orang tua dengan anak ABK gitu. Nah, yang cenderung itu pernah dibully oleh tetangga gitu. Nah, kira-kira aku sebagai orang tua harus bersikap seperti apa ya, Mbak gitu. Mhm, oke. Ini banyak terjadi sih memang orang tua yang anaknya memang mungkin ada handicap ya, ada gangguan tumbuh kembang ya. Orang-orang di sekitar kita tuh memang kan modelnya juga kebanyakan ada yang judgmental ya, gampang menghakimi ya, terus kemudian menilai buruk orang lain, menganggap kalau ada orang tua yang memiliki anak dengan gangguan inklusi atau ABK itu dianggap sebagai kesalahan orang tua itu sendiri. Padahal nggak sederhana itulah kalau kita bicara mengenai anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, kalau misalnya kita tahu anak kita ini kan ABK, kemampuan dia untuk membela diri pasti terbatas kan? Nah, maka yang dibutuhkan anak-anak ABK ini adalah minimal satu orang yang bisa stand out buat dia, yang bisa speak up buat dia gitu. Jadi mekanismenya adalah ketika kita tahu anak kita itu dibully oleh orang lain, maka yang harus membela itu adalah kitanya, si bystander. Kan orang tua itu adalah saksinya yang mengetahui adanya tindakan bullying terhadap anaknya yang ABK tadi. Maka kita yang harus pick up. Ya, kita bicara, kita katakan bahwa kita tidak nyaman dengan perlakuannya dan itu sudah sangat mengganggu, ya. Jadi intinya kita punya kemampuan dan kita harus membela itu gitu sehingga yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan yang sama. Karena sangat potensial ketika dia melakukan itu kepada anak kita, maka dia akan melakukan lagi pada anak-anak orang lain. Gitu. Jadi cycle-nya nggak akan terputus, maka harus ada yang menghentikan. Gitu. Nah, kalau misalnya bisa kita, kenapa nggak kita aja dulu yang memulai? Kalau anak ABK, mesti mesti kita juga stand out gitu ya. Kita yang harus bicara, kita yang harus ngebela gitu. Itu adalah pentingnya gimana orang dewasa hadir buat anak gitu. Oke, Kurang lebih jadi seperti itu. yes gitu, bener banget teman-teman. Jadi misal tadi yang udah disampaikan oleh Mbak Ayang, harapannya juga membantu teman-teman apabila menghadapi situasi yang lihat wah ini kayaknya cenderung akan terjadi bullying nih gitu. Nah dari tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ayang, harapannya itu bisa bermanfaat untuk diri kita gitu ya dan teman-teman positif people yang ada di sini gitu. Oke Mbak Ayang, nggak kerasa udah hampir 1 jam kita ngobrol banyak banget. Aku juga banyak banget nih belajar langsung dari Mbak Ayang. Sangat bermanfaat ilmunya, semoga berkah Mbak Ayang. Dan Terima aku mungkin kasih. ya sama-sama. Aku juga makasih buat teman-teman positive people yang dari tadi udah dengerin kita ngobrol gitu ya. Aku sama Mbak Ayang dan juga tadi ada beberapa teman yang nanya langsung ya di kolom chat atau di question box yang ada di bawah gitu. Nah, mungkin aku sebelum mengakhiri nih Instagram Live pada malam hari ini, mungkin boleh nih dari Mbak Ayang memberikan closing statementnya nih terkait dengan tema kita hari ini, yaitu bullying bukan candaan tawa tapi meninggalkan luka gitu. Oke, silakan Mbak Ayang. Oke, ya buat teman-teman positive people yang pastinya tetap harus positif dan bisa menularkan positivity buat semua orang gitu ya, biar vibes-nya positif semua. Pada intinya bullying itu adalah sebuah tindakan yang memang akan meninggalkan luka ya terdalam bagi setiap orang yang mengalaminya. Tentu kita perlu untuk bisa membantu ya. Kalau kita tahu anak kita, rekan kita atau siapapun gitu ya mengalami tindakan tadi,
kembali, kita perlu hadir buat mereka. Ya, kita perlu hadir dan membuat mereka merasa tidak sendirian. Kita perlu hadir untuk bisa kembali membangkitkan rasa percaya dirinya, value dia sebagai seorang manusia, value dia sebagai seorang anak, atau value dia sebagai individu dewasa sekalipun ya. Dan kalau misalnya itu sudah sangat mengganggu sekali ya, punya dampak secara psikis, segera dorong, temani dia untuk bisa mendapatkan bantuan secara psikologis. Dan kalau memang membutuhkan payung hukum, silakan juga laporkan kepada pihak yang berwajib karena kita semua punya tanggung jawab bersama karena bullying ini juga adalah fenomena sosial. Jadi menghentikannya ya dimulai dari mana? Dari kitanya sendiri gitu. Jadi teman-teman semoga bisa apa ya bisa dapat insight ya Gayatri dari ngobrol malam-malam hari ini gitu. Oke, terima kasih sekali Mbak Ayang closing statementnya sangat komprehensif, sangat membantu kita nih untuk ke depannya ini seperti apa gitu. Terima Ya. kasih Mbak Ayang atas waktunya dan teman-teman Positive People. Untuk teman-teman yang mungkin mau ada konseling sama Mbak Ayang bisa langsung cek Instagramnya Mbak Ayang langsung gitu ya. Langsung bikin janji nih sama Mbak Ayang gitu. Oke, Oke. waktunya Terima mohon maaf. kasih. Mohon maaf lahir batin. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Pamit ya. Malam.